Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar.
سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam, فإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah kita laksanakan, marilah terlebih dahulu kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus DKM yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua DKM yaitu Abu Talib Ustaz Haji dan Letnan Kolonel Koji SPG Sosial. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan fi sya'ir lisanil arab, laisa al-'id liman kana labisal jadid walakin al-'id liman kana qa'atuhu yajid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Mustika Kecamatan Cikarang Barat, yang kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid Besar Al Hidayah, yang kami hormati
tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Mudah-mudahan kita semua, terutama para tokoh masyarakat, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal serta berkah, juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Juga senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak akan diberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, izinkan pada kesempatan pagi yang sangat baik ini saya atas nama DKM Masjid Besar Al-Hidayah menghaturkan dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, juga di bulan-bulan sebelumnya, senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya sebagai bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, atas nama DKM Masjid Besar Al-Hidayah, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jamaah yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini dengan tertib, teratur, dan bahkan berapi dengan sofnya. Tidak lagi panitia sibuk merapikan bapak-bapak untuk mengatur sofnya, merapikan barisannya. Alhamdulillah dengan penuh kesadaran dapat hadir memenuhi saf yang terlebih dahulu. Juga kami mohon maaf barangkali di sana sini ada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Silakan kami panitia DKM Masjid Besar Al-Hidayah mengajukan kritik dan saran, menerima untuk perbaikan sholat Idul Fitri yang akan datang. Termasuk juga sarannya pada tahun ini, insya Allah kita tidak hanya sekedar bisa melihat hari ini pelaksanaan sholat Id, tapi juga bisa setiap hari kita melaksanakan atau melihat di kanal YouTube yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh sekretaris DKM Masjid Besar Hidayah. Karena itu maka hari ini kita live streaming dengan kanal YouTube Masjid Besar Al-Hidayah. Itu salah satu syarat kebaikan untuk selanjutnya bisa kita lihat bersama-sama. Nanti ada media sosial kita masing-masing. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Masjid Besar Al-Hidayah juga telah melaksanakan ibadah dengan baik, khusyuk dan ikhlas selama pelaksanaan bulan suci Ramadan. Mulai dari sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, buka puasa bersama, mengadakan gema Ramadan, dan terakhir hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan pelaksanaan ibadah
Idul Fitri berjamaah. Kemudian juga panitia DKM Masjid Nurul Hidayah menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Alhamdulillah sampai dengan kemarin semalam terkumpul berupa dana sebesar 14.250.000 rupiah, dan alhamdulillah telah kita salurkan kepada mereka golongan yang berhak menerimanya atau yang kita sebut dengan mustahik sebanyak 235 orang. Mudah-mudahan amal jariah, zakat, infak dan sedekah yang Bapak berikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan suci Ramadan telah berlalu dari kita, namun kami mengharapkan pada seluruh jamaah untuk senantiasa mensiarkan masjid ini dengan melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti pengajian-pengajiannya, juga mengadakan kegiatan hari besar Islam, dan insya Allah itu terus kita tingkatkan dalam rangka membina keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta akhlakul karimah yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kami juga berpesan pada seluruh jamaah, marilah terus kita memperkokoh, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, membina kerukunan baik antar umat Islam maupun antar umat beragama yang lainnya. Terlebih lagi bukan menjadi hal yang rahasia, kemarin masih ada sebagian besar juga di antara umat Islam yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Tidak menjadi masalah karena memang keduanya memiliki hujah dan dalil yang tepat. Asalkan kita tidak saling menghujat yang berujung kepada saling fitnah, pertikaian, dan naudzubillah menjadi perpecahan bahkan di antara umat Islam sendiri. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pembinaan rohani penting buat kita. Sekaligus juga DKM Masjid Nurul Hidayah dalam waktu dekat akan meningkatkan sarana dan prasarana masjid dengan membangun nanti awning di sebelah utara, dan itu nanti akan kita gunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk diantaranya adalah pengajian baik kaum bapak maupun juga pengajian kaum ibu. Untuk itu mohon dukungan dan bantuannya dari jamaah sekalian. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, marilah kita simak dan kita dengarkan nanti tausiah ceramah khotib Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimaknya dengan baik, mendengarkan dengan seksama, dan insya Allah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, mohon untuk nada deringnya disesuaikan. Nanti kalau DKM bilang dimatikan, kurang etis kesananya. Jadi bahasanya mohon nada deringnya disesuaikan. Bisa dia dengan silent atau bisa juga dengan dimatikan sekaligus. Yang terakhir, nanti setelah khotib turun dari mimbar, kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk saling bermusafahah, bersalam-salaman, agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita seperti bayi yang baru lahir, kayauma waladatuhu, seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma muslimaini yartaqiyani summa fatasawfahani illa kubirallahu qabla ayyatafarraq. Apabila ada dua orang, seorang muslim
yang bertemu kemudian dia bermusyawarah, insya Allah dia akan diampuni dosanya sebelum dia meninggalkan tempat tersebut. Karena itu maka kami mengajak mari kita semua setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk saling musafaha, bersalah-salaman, memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah kita pada hari ini seperti bayi dan baru lahir, dan insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang kita juga akan mendapatkan Ramadan dengan seluruh ibadahnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan atas nama DKM Masjid Besar Al Hidayah. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan ibadah, terutama sholat Idul Fitri tahun ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tujukan kepada nama-nama almarhumah yang tadi telah saya sebutkan dalam umumnya untuk arwah kedua orang tua kita. Ala hazihnya wa ala kulli nafsin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ibadihi wa uladihi wa zurriyatihi summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita bacakan surah Al-Fatihah satu kali lagi, khusus kita tujukan untuk arwah guru-guru kita, terutama guru kita Mukarram Kiai Haji Raden Anjak Firdaus, kemudian guru kita almarhum Kiai Haji Asyad Badawi dan Kiai Haji Ahmad Sofi, dan seluruh arwah mantan pengurus DKM Masjid Besar Hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya kami umumkan yang bertindak selaku Bilal pada kesempatan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Yang pertama Ustaz Haji Abdul Malik, kemudian bertindak selaku Imam Mukarram Ustaz Adilutfi, dan bertindak selaku Khatib Mukarram Ustaz Marduki. Selanjutnya kepada para jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi, mohon untuk men-silent, jangan sampai mengganggu jalannya ibadah sholat kita. Dan selanjutnya saya selaku pemandu acara mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة الصلاة. الصلاة سنة من عيد الفطر الجامعة رحمكم الله. الصلاة سنة من عيد الفطر الجامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin ya siffatal mu'minin rahimakumullah. Rabb Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كنت لصاحبك في يوم العيد
الفكر أنصت وإمام يحكم أكلتكم وما لكم فلا صلاة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جاريا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جاريا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معالي رب اخدم لنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر 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 أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى bulan yang penuh dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah berlalu dari diri kita, telah meninggalkan kita. Maka orang-orang soleh terdahulu ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, mereka menangis. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum bulan suci Ramadan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ballighni Ramadan, ya Allah, sampaikan umurku pada bulan suci Ramadan. Setelah kita mendapatkan bulan suci Ramadan, maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak di kalangan kita yang menyia-nyiakan umur yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Dia masih banyak melalaikan salat tarawih, dia masih banyak melalaikan salat berjamaah, dia masih banyak melalaikan bacaan Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan betul-betul telah meninggalkan kita. Makanya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita renungkan dan perlu kita fikirkan, apakah apa yang telah kita dapat di bulan suci Ramadan, yang mana Allah telah mengumbar, mempromosikan atau memberi bonus kepada kita semua pahala yang begitu luar biasa. Apakah kita sudah mendapatkannya? Allah menjanjikan kepada orang yang menunaikan ibadah puasa dengan baik untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'alla li kalimatut taraji, tidak dipastikan semua orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan di pagi hari ini, orang-orang yang menunaikan
pagi hari ini dia diampuni dosanya oleh Allah seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Perhatian yang dirahmati oleh Allah. Namun tidak semua mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan masih banyak di kalangan umat Islam yang tidak memperdulikan perintah Allah. Di bulan suci Ramadan seharusnya dia puasa, tetapi dia tidak puasa. Sekarang dia pakai pakaian baru, ikut, yakni mengikuti hari raya Idul Fitri. Namun, apakah di hadapan Allah dia dianggap oleh Allah atau tidak? Boleh dia di hadapan manusia dianggap fitri, tapi bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena berapa banyak bulan puasa yang dia tinggalkan. Maka berarti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada bekasnya, ada athar, ada hasil, ada natijah. Maka kalau kita puasa kita ini betul-betul diterima oleh Allah, maka pasti kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apalagi puasa. Kalau betul-betul puasa kita ini diterima, mesti ada perubahan pada diri kita. Allah memberi contoh kepada kita terhadap seekor ular. Seekor ular yang rakus, kerjanya makan. Ketika dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia berpuasa dan menghindari segala macam bentuk makanan dan kemaksiatan, dia berlindung dari, dia bungkus dirinya dengan kepompong supaya dia tidak melihat makanan dan juga dia tidak melihat yang lainnya. Maka apa yang terjadi pada hari ini? Nilai puasa ular itu yang luar biasa. Setelah dia puasa keluar dari kepompong, berubah namanya. Yang tadinya ular berubah nama jadi kupu-kupu. Yang tadi ular menjijikan, menakutkan, setelah jadi kupu-kupu, orang senang memandangnya, orang senang melihatnya. Yang tadinya rakus, merusak, sekarang justru kebalikan. Dia memakan, menghisap, yakni madu sari dari bunga-bunga yang menimbulkan bunga itu akan menjadi buah. Yang tadi jangkauannya pendek di antara ranting-ranting, tapi sekarang dia bisa terbang jauh. Apa sebab? Sebab daripada puasa yang betul-betul ya menjalankan tertib yang telah ditentukan dalam agama. Maka berarti yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga kita. Kalau kita puasa kita itu, masya Allah, tradisi bangsa kita, negeri kita ini, jika Ramadan masjid ramai, nanti lepas bulan Ramadan masjid sepi kembali. Maka dimaksudkan yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa kepada Allah akan meningkatkan amalnya, ibadahnya. Yang tadi di bulan Ramadan dia biasa berjamaah, di luar Ramadan dia pun berjamaah. Maka berarti yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, artinya takwa khauf minallah. Takwa artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia bermaksiat kepada Allah, takut dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang takut kepada Allah
dia akan selalu mempertimbangkan setiap apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia perbuat, terutama ibadah, terutama salat. Kita sholat di rumah sah sholat kita, tapi nilai pahalanya berbeda dengan kita sholat di masjid. Di rumah kita sholat akan mendapatkan nilai 1 di sisi Allah, harus memenuhi kriteria khusyuk di dalam sholat kita. Kalau kita lihat diri kita, sholat kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sholat kita? Ketika kita menghadap kepada Allah, yang kita hadapkan hanya jasad kita, badan kita hadapkan kepada Allah, sementara hati kita bersama dengan setan. Kita angkat tangan kita, Allahu Akbar, kemudian pikiran kita melayang kemana-mana. Tidak ada khusyukan di dalam sholat kita. Nah, sholat semacam ini pasti tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, dia akan mencari nilai pahala yang besar, sholat yang diterima oleh Allah. Dengan kita berjamaah, udah pasti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27 pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang cerdas tidak akan tinggalkan salat berjamaah dimanapun dia berada, sesibuk apapun pekerjaan yang dia kerjakan. Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia tinggalkan seluruh aktivitasnya, seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika azan dikumandangkan, Sayyidah Aisyah mengatakan, seakan-akan aku tidak kenal dengan Nabi dan Nabi tidak kenal denganku, dan sahabat tidak kenal satu sama yang lain. Karena apa? Mengagungkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau azan dikumandangkan, kita masih sibuk dengan keduniaan kita, berarti di dalam hati kita ada kebesaran selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pekerjaan, bisa yang lainnya. Maka berhadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman ketika disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman, ada iman di dalam hatinya. Kita akan tahu apakah ada iman di dalam hati kita ketika kita mendengar azan dikumandangkan, bergetar hati kita. Hatinya bergetar. Seandainya hati kita belum bergetar, minimal kita memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang beriman. Maka pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman akan senantiasa memperhatikan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena nikmat ini la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Pasti nikmat ini akan ditanyakan. Sekecil-kecilnya nikmat akan ditanyakan oleh Allah. Setetes air yang masuk ke tenggorokan kita, sebutir nasi yang masuk ke dalam mulut kita, berteduh dari terik matahari dan hujan, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dikisahkan dalam kitab Mufassirul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, bahwasanya beliau menceritakan di zaman Bani Israil ada orang ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Ibadah kepada Allah 500 tahun, la ya'sunallah, tidak maksiat. Ibadah. Dia ibadah di suatu tempat, di situ tersedia air, mata air, kemudian ada makanan, buah delima. Setiap dipetik buah delima itu keluar lagi, matang. Maka ketika dia diwafatkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala katakan, ya malaikati
ila jannati bi rahmati. Ya malaikatku, masukkan orang ini ke dalam surgaku karena kasih sayangku. Maka hamba ini kayak kurang terima. Dia bangga dengan sholat ibadahnya. Nah, ya Rabb, tidak ya Allah. Uridu an adkhula jannataka bi amali. Saya ingin masuk surgamu dengan amalanku ya Allah. Bangga dengan amalannya. 500 tahun ibadah kepada Allah. Kalau kita hitung-hitung ibadah kita berapa? Seandainya dalam satu hari ibadah kita anggap saja 2 jam. Kalau kita umur 60, 70, berarti ibadah kita hanya 2 tahun saja. Ibadah kita ini 500 tahun. Kemudian dia minta masuk surga dengan amalannya. Maka kata Allah, ya malaikati auzin. Maka malaikatku, coba kamu timbang satu biji mata dengan ibadahnya 500 tahun. Apa yang terjadi pada hari ini? Ternyata satu biji mata ditimbang dengan ibadahnya 500 tahun lebih berat satu biji mata dibandingkan ibadah 500 tahun. Ini baru satu. Bagaimana dengan 2 biji mata kita? Bagaimana dengan kedua telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita? Maka seandainya Allah tentukan masuk surga karena amalan kita, insya Allah kita semua ada di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita renungkan, kita pikirkan, satu biji mata ini bisa mengalahkan ibadah 500 tahun. Coba kita renungkan, kita pikirkan, mata yang diberikan oleh Allah, nikmat mata yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Apakah kita gunakan habis hanya menonton di HP? Ini dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita akan dimintakan pertanggungan jawab, anggota tubuh kita akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita, Allah jadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihinna min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lam yazal Allah subhanahu wa ta'ala صلى على نبيكم دائما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله على الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ارزق بنا وعافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفينا وإياهم جميع شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهدينا واهلك من في هذه صلاح الإسلام والمسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم Engkau yang maha agung ya Allah, Engkau yang maha perkasa ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki ya Allah, Engkau yang maha memberi keselamatan ya Allah. Berilah keselamatan kepada kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah, terima ibadah kami ya Allah, terima salat kami ya Allah, terima rukuk kami ya Allah, terima sujud kami ya Allah, terima ibadah puasa kami ya Allah, terima ibadah puasa kami ya Allah, terima ibadah puasa kami ya Allah. Walaupun masih banyak kekurangan ya Allah, masih banyak kelemahan ya Allah, masih banyak rukun-rukun yang kami tinggalkan ya Allah, masih banyak hal-hal yang membatalkan puasa yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, Engkau maha pengampun ya Allah, Engkau maha pengasih ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami di pagi hari ini ya Allah. Di pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, kami memohon, kami meminta, kami mengharap kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang nampak ataupun yang tidak nampak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Muliakan kami ya Allah, muliakan kami ya Allah di hari raya Idul Fitri ini ya Allah. Muliakan kami ya Allah, hapuslah dosa-dosa kami ya Allah, hapus dosa kami ya Allah, hapus dosa kami ya Allah, terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, yang telah membimbing kami ya Allah, yang telah merawat kami ya Allah, terutama ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah, mengandung kami ya Allah, penuh dengan penderitaan ya Allah, penuh dengan kesusahan ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, maafkan segala kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, mereka banyak redor ya Allah, mereka banyak kesalahan ya Allah, mereka banyak melakukan dosa karena kami ya Allah, karena untuk mendidik kami ya Allah, karena untuk melihara kami ya Allah. Ibu kami sering tertinggal salat ya Allah, karena merawat kami ya Allah, karena merawat kami ya Allah. Di malam hari dia tidak bisa tidur karena tangisan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, kami belum bisa berbakti kedua orang tua kami ya Allah, kami belum bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami ya Allah, kami belum bisa memuliakan kedua orang tua kami ya Allah. Berkat perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kami sekarang sudah menjadi orang yang sukses ya Allah. Tapi
mereka belum tidak bisa menikmati apa yang telah kami gapai ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Cintailah mereka ya Allah sebagaimana mereka mencintai kami ya Allah. Muliakan mereka, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jagalah kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Karuniakan kami ya Allah. Karuniakan kami ya Allah. Karuniakan kami ya Allah agar kami bisa berbakti kepada mereka ya Allah, agar kami bisa menyenangkan hati mereka ya Allah, agar kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, selama ini kami banyak menyakiti hatinya ya Allah. Kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami, ibu bapak kami ya Allah, karena permintaan kami dan keinginan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa-doa kami untuk mengangkat derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita hari